warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Azahra dari kelas A11 pokoknya, tapi lupa 430 berapa ini. Sebentar saya cek. Oh iya, 4313, NIM saya A11 2021 134117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan saya. Jadinya kan kemarin ada soal UTS dan kita para mahasiswa disuruh untuk merecord screen PDF atau Microsoft Word pekerjaan kita. Nah, ini nggak perlu lama-lama lagi. Kita bakal buka soalnya dulu. Ini soal yang saya download dari WhatsApp ya tadi. Oke, jadinya di sini buatlah video dan laporan proyek sistem basis data dengan query sebagai berikut. Ini videonya sedang saya rekam, Pak. Ini proses OTW, Pak, jadinya. Nomor 2, buatlah database dengan nama UTS. Berarti nanti UTS langsung diikuti dengan 5 digit NIM terakhir. Karena NIM saya itu 13417, berarti nanti UTS 13417. Nggak usah pakai spasi di antara UTS sama NIM-nya, aneh nanti. Habis itu titik koma, enter. Kemudian di soal, buatlah 3 tabel beserta datanya serta serta data di dalam database tersebut dan tampilkan hasilnya. Berarti kita fokus ke ini dulu. Oke, ini saya bakal jelasin juga nih berarti. Nah, ini di sini nah ini nomor satunya ini OTW, Pak. Mohon maaf, videonya lagi saya bikin. Kemudian buatlah database dengan nama UTS diikuti dengan 5 digit NIM. Nah, berhubung NIM saya itu 13417, 5 digitnya kan 13417. Berarti nanti pas dibikin create database spasi UTS, nggak usah pakai spasi setelah huruf S-nya 13417 aja. Kemudian kita pencet titik koma baru enter. Nah, jadinya kan kalau semisal kita udah bikin database-nya nih, kita tuh mau ngeliatin database kita tuh kira-kira ada nggak di PHP admin ya. Jangan-jangan kita udah bikin terus hilang lagi gitu kan. Nah, setelah itu fungsinya perintah show databases. Perintah show databases itu untuk menunjukkan database apa aja. Sebagai contoh, sebelum UTS itu kan saya juga sempat ada tugas-tugas lah ya, ada latihan-latihan. Nah, database yang saya lakuin itu, database yang saya gunain itu contohnya kayak DB Usaha, kayak minggu ke-6 nih, database minggu ke-6 ini. Pokoknya praktikum minggu ke-6 ini saya pakai database ini. Kemudian ada Allshop, ada Udinus. Nah, ini Udinus ini database yang pas saya pakai praktikum bareng-bareng di kelas. Nah, database UTS 1317 itu ada nggak kira-kira? Nah, ini ada nih, paling bawah. Jadinya kalau kita bikin database paling baru gitu kan, itu pasti munculnya paling bawah. Udah, kemudian nomor 3. Bentar. Nah, ini. Disuruh bikin ini. Nah, keterangannya ini. Buatlah 3 tabel di dalam database. Berarti nanti tabel database UTS itu kita bakal bikin 3 tabel. Nah, 3 tabelnya itu ada tabel barang, ada tabel pelanggan, sama tabel penjualan. Untuk membuat tabel barang, masukkan perintah. Berarti nanti itu kayak gini konsepnya. Perintah create itu tuh untuk bikin tabel pastinya. Create table itu untuk membuat tabel di database apa gitu kan. Nah, pertama kita kan mau bikin database di kita bikin tabel di database kita bikin tabel barang lah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi nanti perintahnya create tabel barang, habis itu ini isinya. Maksudnya isinya itu maksudnya yang ini nih. Fieldnya tuh apa aja. Kalau di tabel barang itu kan fieldnya ada ID barang dengan tipe data integer 11 gitu kan. Kemudian primary key-nya ID barang. Kemudian ini tuh 0000 gitu kan. Kemudian ada ID kategori, ada harga barang, nih ada tipe ini, fieldnya ini, tipe datanya ini. Kondisinya tuh 0 gitu kan. Primary key-nya cuma 1. Nah, ini cara bikinnya gimana kira-kira? Cara bikinnya gini. Untuk bikin tabel tadi, kita tuh cukup masukin perintah create tabel. Jadinya nanti barangnya ini tuh bebas gitu kan. Kan tadi ada 3 tabel ya dalam satu database. Database UTS 13417. Berarti ini nanti tinggal dirubah-rubah aja nih. Kayak ini contohnya. Nah nih, create tabel pelanggan gitu kan. Untuk bikin database pelanggan. Atau enggak ini, create tabel penjualan untuk bikin database penjualan. Oke, itu pertama. Kedua, kita mau menjadikan ID barang seperti primary key. Berarti kita tuh harus mengikuti apa yang soal inginkan gitu kan. Nah, ini primary key-nya kan ID barang doang. Tapi tipenya tuh 0 semua yang di sini. Nah, caranya tuh gampang sebenarnya. Bentar, mana tadi? Nah, ini. Kita tinggal create tabel barang, ID barang. Nah,
kan ID barang itu mau kita jadikan sebagai primary key. Berarti nanti ID barang habis tipe datanya apa, kemudian spasi primary key. Nah, karena kita udah masukin primary key, berarti otomatis itu udah null gitu kan. Kita nggak perlu masukin primary key spasi null, itu nggak usah gitu. Atau primary key, primary key-nya itu bisa kita taruh di bagian terakhirnya gitu. Berarti nanti setelah kita masukin apa aja gitu kan fieldnya, nanti di bagian terakhir itu primary key dalam kurung ID barang kayak gitu. Nah, kalau yang tadi itu kan kategorinya null semua, berarti ID kategori tipe datanya apa gitu kan, semisal ID kategori tipe datanya small integer, kemudian not null. Habis itu nama barang tipe datanya itu apa, varchar gitu kan, not null gitu. Itu untuk menjadikan not null seperti ini. Untuk cara yang lain itu sama. Ini sama semua caranya. Nah, untuk memunculkan tabelnya. Kalau di sini kan perintahnya desk barang, itu bisa gitu. Kalau nggak select column from apa gitu kan. Nah, ini saya ngikutin mau soal aja gitu. Jadinya di sini nanti desk barang itu untuk memunculkan tabel barang, desk pelanggan untuk memunculkan tabel pelanggan, dan desk penjualan untuk memunculkan tabel penjualan gitu. Nah, gimana kalau kasusnya tuh kayak gini, udah bikin ya, cuman kita tuh lupa ngasih not nullnya itu gimana. Berarti kan nanti yang not nullnya itu cuman ID transaksi doang. Berarti tanggal transaksi sampai jumlah jual itu tuh nullnya tuh yes gitu. Caranya tuh gampang. Kalian masuk ke PHP-admin kemudian diedit di situ. Itu cara paling mudahnya kayak gitu. Kalau nggak, kita bisa pakai yang namanya perintah yang namanya itu alter. Nah, itu buat ngerubah-ngerubah kayak gitu. Nah, itu sudah. Habis itu ini nih, kita disuruh ngisiin data ke dalam tabel barang, ke dalam tabel pelanggan, dan ke dalam tabel penjualan. Berarti nanti contohnya ID barang 1, ID kategori 1. Ini nama barangnya apa, stoknya apa, harganya apa. Berarti kita nanti bakal ngelakuin ini. Berarti di field tiap field itu bakal kita isi data. Itu caranya kayak gimana? Caranya itu seperti ini. Masukkan perintah insert into. Nah, perintah insert into itu selalu kita pakai kalau kita mau memasukkan sebuah isi gitu kan ke dalam suatu tabel gitu. Karena ini dimulai dari tabel barang, berarti nanti kita masukinnya insert into barang. Nah, kalau misal tabel pelanggan itu caranya sama, tinggal diganti aja kalimatnya. Kalimat barang di sini kita ganti dengan pelanggan. Habis itu value itu isi gitu kan. Isinya apa? Kan ini satu RAM, kemudian harganya 500.000 nih kayaknya. Habis itu baru 10. Nah, itu tuh untuk yang pertama. Nah, kalau misal kita mau ngisi tabel ke baris yang kedua gitu kan, tinggal diganti aja. Berarti nanti insert into barang, value 2, ID kategorinya 1, nama barangnya di sini dari RAM kita ganti jadi mainboard, harga barang kita ganti jadi 15, stoknya kita ganti. Gunakan langkah yang sama untuk mengisi data berikutnya. Berarti kalau kita mengisi data berikutnya itu tuh sama caranya kayak ini, kayak yang tadi. Kemudian kalau misal untuk tabel yang lain kan, tabel pelanggan, itu tuh sebenarnya caranya sama. Yang perlu kita highlight di sini tuh cuman nama tabelnya aja gitu. Nah, ini sama. Kemudian ini sudah nih. Ubah nama field stok barang pada tabel barang menjadi stok. Kemudian tampilkan query dan hasilnya. Berarti stok barang ini yang disoal, stok barang ingin kita rubah menjadi stok seperti ini gitu. Berarti kan kita ngerubah fieldnya doang ya, kayak gitu. Nah, perintahnya itu gunakan perintah alter tabel. Kan seperti yang saya bilang tadi, kalau misal kita mengubah yang nul-nulnya ini kan, kita juga bisa pakai cara yang sama dengan cara alter table. Kalau misal nggak ngerti cara alter table-nya, ya bikin baru lah ya, kayak gitu. Nah, ini di sini masukkan perintah alter table. Alter table-nya apa? Karena di sini itu dari stok barang itu kan dari tabel barang. Berarti nanti di sini kita masukinnya alter table barang. Nah, kan kita mau merubah. Untuk merubah kita gunakan perintah change. Change apa gitu kan? Yang mau dirubah apa? Stok barang kan. Dirubah menjadi apa? Menjadi stok. Berarti tinggal stok barang spasi stok. Habis itu jangan lupa masukkan tipe datanya. Kalau misal kita cuma sampai stok doang, kita nggak masukin tipe datanya, nggak ada, nanti kosong di sini, nggak jalan gitu. Nah, ini pekerjaan saya. Ini stoknya, kemudian nah ini kan sebelumnya ini ya, stok barang gitu kan. Nah, ini setelahnya menjadi stok. Kemudian ini sudah. Nah, ini nomor 4 sudah. Kemudian nomor 5, tampilkan data barang yang harga barangnya di antara, ini berapa sih?
sebentar. Di antara 500.000 sama 1.250.000. Berarti kalau karena ini di antara, berarti kita pakai perintah between gitu kan. Nah ini. Untuk menampilkan sesuatu, kita selalu menggunakan select. Jadinya layaknya tadi, kalau misal kita mengubah itu alter, kalau misal kita mau masukin itu kan insert ya, dilihat dari bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita mau menampilkan sesuatu, berarti ya pakainya select dong. Select selalu ada bintang di sini, habis itu from apa. Nah, di sini kan kita dari tabel barang ya. Berarti nanti di sini from barang gitu. Where, setelah itu masukkan kondisi. Nah, sebelum kondisi itu kita selalu menggunakan where, itu yang paling mudah gitu. Nah, ini kan dari tabel mana nih? Kan dari tabel barang, berarti where apa ya, from barang gitu kan. Where yang mau kita highlight itu apa gitu kan. Di sini kan soalnya harga barangnya itu sekian, berarti kan dari field harga barang dong kayak gitu. Berarti where harga barang. Nah, ini di antara sekian sama sekian gitu. Berarti kan between. Kalau nggak ngerti apa namanya, kalau misal kita nggak hafal perintahnya, kita tinggal ingat-ingat aja bahasa Inggrisnya. Di antara itu bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Di antara itu kan bahasa Inggrisnya between. Nah, berarti habis ini tinggal kita masukin aja bahasa Inggrisnya between gitu kan. Nah, di antara ini sama ini. Di antara 500.000 sama 1.250.000. Berarti between 500.000 and ini gitu. Jadi di sini pakainya N ya, bukan tanda strip itu sampai malah. Habis itu kita pencet enter, nanti keluarnya seperti ini. Sudah keluar. Kemudian ini soal nomor 6. Tampilkan transaksi pada bulan 5. Ini mohon maaf, ini sebenarnya tuh, ini saya bukan bermaksud sok tahu ya Pak. Jadinya kan tiap apa namanya, ini udah saya lihat nih. Di sini kan itu adanya tuh tahun, kalau urut-urutannya itu tahun, habis itu bulan, habis itu tanggal. Nah, kalau semisal katakanlah di sini kita mau nyari bulan 5, itu kan nggak ada. Karena di sini kan bulannya 10 semua. Berarti di sini kemungkinan besar ini pada tanggal 5 di sini, bukan bulan 5. Berarti yang tanggal 5 itu yang mana? Tanggal 5 itu dengan ID transaksi 5 dan 6. ID pelanggan 14 dan ID barangnya sekian gitu kan. Nah, untuk menjalankan perintah itu kita tinggal masukkan perintah select karena kita ingin menampilkan lagi gitu kan, menampilkan dari tabel penjualan gitu, berarti select from penjualan. Where, habis itu kita masukkan kondisinya. Kondisinya itu kan kita bakal apa ya? Kita tuh pengen tahu nih transaksi pada hari kelima tuh apa aja kan kayak gitu. Berarti tinggal tanggal transaksi sama dengan kita masukkan apa namanya? Yang kelima itu, hari kelimanya gitu. Ini kenapa saya masukin setahun-tahunnya? Karena di tanggal transaksi ini kita pengen tahu apa namanya? Datanya gitu kan. Kalau semisal di sini kita cuman ngemasukin 2022 doang, kalau enggak kita cuma masukin tanggal transaksi sama dengan 5. Nah, itu nggak keluar tuh. Ini berarti kita istilah kata komplitin aja gitu kan. Komplitin aja di sini apa yang mau kita cari gitu. Habis itu kita pencet enter, nanti keluar hal semacam ini. Kalau misal kita pengen nampilin transaksi pada hari ke berapa ya? Hari ke-6 kayak gitu kan. Contohnya mana? Pada hari ketiga, berarti nanti masukinnya itu select from penjualan where, tahunnya apa, bulannya apa. Nah, ini 5 ini tinggal ganti 3 kayak gitu. Jangan lupa di sini kita kasihkan tanda petik. Sebenarnya kalau dalam sebuah kondisi kasus gitu kan, kita tuh nggak perlu masukin tanda petik, tapi idealnya pakai tanda petik. Jadinya saya kasih tanda petik. Kemudian ini nomor 7, tampilkan nama barang yang ada kata se. Nama barang dari tabel barang yang ada kata se itu kan cuman mouse sama mousepad ya. Ini ada mouse itu 3 apa ya? 2 kata terakhir itu huruf S sama huruf E. Nah, untuk mousepad juga sama gitu, ada di tengah-tengahnya malahan. Untuk melakukan hal itu, kita tinggal masukin perintah select from mana, karena ini dari tabel barang berarti from barang, where, kondisinya apa? Nama barang itu, nama barang, like itu menyerupai gitu ya. Berarti kan kita mau nyari nih dari tabel barang yang kata-katanya tuh kayak apa maksudnya mengandung huruf S sama EC gitu. Berarti tinggal nama barang, like, pastikan persen, habis itu persen lagi, petik baru enter. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Untuk nomor 8 ini apa namanya? 89 ini susah sih, jujur menurut aku susah banget. Aku mikir 2 hari buat mikirin buat jadiin ini. Kita disuruh nampilin ID transaksi, tanggal, ID pelanggan, nama pelanggan. Yang dimana ini tuh sebenarnya tuh dari 3 tabel gitu loh.
Berarti nanti 3 tabel ini kita jadi satu. Kalau nggak saya pakai inner join kalau nggak salah. Tapi pakai grup itu bisa, cuman saya nggak tahu caranya, Pak. Mohon maaf gitu. Jumlah jual dan total penjualan. Nanti kalau total penjualan kita pakainya S ya, kayak gitu. Total penjualannya itu, rumus dari total penjualan adalah harga barang dikali jumlah jual. Yang jumlahnya lebih dari apa ini? 1 juta, 100 juta. Ya intinya yang jumlahnya lebih dari sekian lah. Berarti nanti pakainya kondisi ya, kayak gitu. Nah, berhubung di sini nggak ada koma, berarti kita belum pakai format. Untuk format kita gunakan di nomor 9. Nah, ini perintahnya ini. Kenapa sebelum ID transaksi itu harus ada titik dan penjualan? Padahal di sini kan ID transaksi doang ya. Itu karena ID transaksi itu berada di tabel penjualan. Layaknya ID pelanggan itu ada di tabel pelanggan. Berarti fungsi titik dan ini itu buat manggil aja gitu. Oh, ini ada di tabel apa sih, dari tabel mana sih, kayak gitu kan. Nah, habis itu masukin perintah yang itu, kemudian kita masukin apa sih ini, harga barangnya. Ini kan rumusnya kan. Rumusnya itu kan kita mau nyari jumlah jual. Jumlah jual itu kan rumusnya harga barang dikali penjualan. Kenapa di sini S total penjualan? Karena kita bakal bikin tabel baru gitu kan, field baru lah, katakanlah field baru dengan judul field yang lain gitu. Kalau misalnya nggak pakai S penjualan sebenarnya bisa juga, cuman ya karena di soal mintanya lain, ya kita turutin aja kemauan soalnya. Habis itu kita masukkan kondisinya sesuai tadi from. Nah, ini kan dari 3 tabel ya, seperti yang sudah saya bilang. Berarti kan dari from penjualan, koma pelanggan, koma barang gitu. Kalau semisal katakanlah ini tuh dari data ini cuma ada dari 2 tabel, berarti di sini cuma 2 aja. Contohnya penjualan sama pelanggan. Kita nggak perlu masukin barang. Tapi karena di sini itu ada 3 tabel, berarti ya kenapa enggak gitu, masukin tiga-tiganya. Kemudian nomor 9. Tampilkan ID transaksi, tanggal transaksi di pelanggan. Ini caranya sama kayak nomor 8, bisa pakai inner join, right join juga bisa, pakai grup juga bisa, cuman karena grup saya nggak terlalu menguasai gitu kan, jadinya saya pakai cara inner aja gitu. Cuman yang bikin membedakan itu nomor 9 itu di bagian total penjualan itu ada koma gitu. Kalau yang lain-lain itu kan kayak gini lah, ini kan cuman angka doang ya, nggak ada nominal kayak rupiahnya. Kalau gini kan jelas nih, ini tuh 3 juta gitu. Kalau ini kan kita perlu ngitung satu-satu. 1500, habis itu titik, kita perkirakan sendiri. Kan dan itu capek banget ya kayak gitu. Berarti nanti kita tinggal menggunakan kalimat format gitu. Karena di sini udah ada clue. Yang di format currency, dikelompokkan berdasarkan ID pelanggan, hasilnya akan seperti digambar di bawah ini. Untuk melakukan hal itu, kita masukkan perintah kayak tadi. Ini tuh sama, konsepnya sama yang kayak nomor 8. Kemudian kita masukin rumusnya gitu kan. S total penjualan. Nah, yang bikin beda ini, kalau yang nomor 8 itu kan setelah S itu langsung kondisi from tabel mana gitu kan, dari 3 tabel. Kalau yang nomor 9 itu kita gunakan format karena kita bakal ngasih angka koma gitu kan. Berarti format, habis itu maksudnya di dalam format itu kan, maksudnya di dalam kurung ini kan ada total penjualan. Nah, kenapa saya masukin total penjualan di situ? Karena kan tadi udah S total penjualan, kita udah ngitung total penjualan dari tabel ini kan. Kemudian yang di koma-komain itu dari tabel mana? Kan dari tabel penjualan, total penjualan. Berarti di sini format dalam kurung total penjualan gitu. Habis itu jangan lupa koma 0 karena kita bakal ngasih koma gitu. From mana? From penjualan, from tabel pelanggan, from tabel barang. Itu untuk nomor 9. Nomor 9 iya, yang sebelumnya nomor 8. Nah, ini nomor 10 nih. Ini kocak sih. Ini saya pakai cara curang, Pak. Mohon maaf, Pak. Kan tampilkan total penjualan. Di sini tuh nggak ada embel-embel harus menggunakan cara-cara kayak gini. Kalau ini kan kayak ID transaksi, tanggal transaksi itu kan cuman kayak pembantu aja ya, biar kita gampang. Biar kita tuh tahu, oh untuk mencari total penjualan tuh butuh data dari 3 tabel kayak gitu kan. Kalau 10 kan enggak, yang disuruh kan cuma total penjualan doang. Intinya yang soal mau kan kita nampilin kayak ginian. Nah, ini saya punya cara picek saya sendiri gitu Pak jadinya. Amit, ini saya zoomin aja karena terakhir gitu kan. Nah, ini. Tampilkan total penjualan, masukkan perintah. Nah, ini perintahnya ini. Masukkan perintah. Saya hapus aja. Saya save dulu tadi, takut hilang. Nah, select, karena kita menampilkan berarti select, habis itu format,
Kenapa pakai format seperti nomor 9? Kita akan menggunakan koma gitu kan. Berarti format apa? Habis itu sum. Ini kenapa kita pakai sum? Ini sum ini kita pakai karena kan apa ya, dari total penjualan itu kan kita ngitung semua nih. Nah, kalau semisal ada yang bertanya, kok nomor 9 sama nomor 8 kita nggak pakai sum? Itu karena kalau semisal nomor 8 itu kan total penjualan itu kan dari masing-masing orang gitu. Jadinya nama pelanggannya Anang, dia tuh total penjualannya berapa, ID-nya apa. Sedangkan nomor 10 itu kan secara keseluruhan ya. Kalau sum ini digunakan untuk menghitung keseluruhannya. Tapi kalau semisal mau satu-satu kayak tadi, kita cuman apa, masukin rumus sama kondisinya aja. Kita nggak perlu masukin sum kayak gitu. Nah, habis itu select format, sum, jadinya sumnya ini kita taruh di dalam kurungnya format karena yang bakal kita kasih koma-koma itu total penjualan gitu kan. Maksudnya maksudnya gini, kan ini sum, habis itu kan harga barang ya. Untuk nyari total penjualan itu kan rumusnya harga barang ditambah apa gitu kan. Nah, itu sebabnya kenapa sumnya ini, maksudnya rumusnya ini kita taruh setelah format karena total penjualan itu bakal kita kasih koma-koma kayak gitu kan. Nah, ini kenapa di sini ditambahin 317.000? Karena biar gampang aja gitu kan. Rumusnya itu kan harga barang, mana sih? Kalau rumus aslinya ya, itu harga barang dikali mana sih, jumlah jual ya kalau nggak salah. Nah, karena ini saya nggak mau repot itu istilah katanya begini. Kan nomor 8 sama nomor 9 kan dari 3 tabel nih. Jadinya apa namanya? Pusing banget gitu kan. Masa cuma buat nyari total harus penjualan.id apa itu kan lama banget ya. Berarti itu amit cara cepatnya itu dari tabel barang, kita jumlahin dulu harga barangnya. Jumlahin semua, habis itu ketemunya apa gitu kan. Nah, ketemunya sekian nih, katakanlah begitu. Terus nanti yang ketemunya tadi itu kita kurangkan dengan 67 ini. Nah, berarti kan nanti semisal nih, ketemunya yang tadi itu udah dijumlahin, apa namanya, udah dijumlahin kan. Kemudian 67500 ini kita apa namanya, kita kurangin dengan, iya bener, kita kurangin dengan mana tadi? Nah, ini 67 tadi itu kita kurangin dengan harga barang yang udah jumlah-jumlahin gitu kan. Habis itu dimasukin ke dalam sini. Nanti berarti harga barang kita tambahin dengan ini yang udah kita hitung tadi kan. Ini tuh hitung manual ini. Habis itu koma nol. Kenapa koma nol? Ini bukan berarti 371,000 gitu enggak. Karena ini kan format ya. Kita mau ada komanya lah di total penjualannya. Nah, S total penjualan. Kenapa S total penjualan? Itu karena apa ya? Tabel yang akan kita select, kita tampil itu nama tabelnya total penjualan. Nah, ini from barang. Kok di sini from barang doang, sedangkan nomor 9 itu ada from penjualan, from pelanggan. Itu karena kalau misal nomor 9 itu kan kita menggabungkan dari 3 tabel ya. Dan dari 3 tabel itu kan berarti ada tabel penjualan, pelanggan, dan barang. Itu sebabnya from-nya itu from 3 tabel. Kalau yang ini kan pakai cara cepet nih, cara matematika lah, cara curang lah. Berarti ini from-nya satu aja, karena kan kita nggak ngambil data dari 3 tabel. Kita cuma ngambil data dari tabel barang doang. Berarti nanti from-nya itu from barang doang gitu. Kita bisa kok, apa namanya, nggak pakai cara cepet kayak gini. Berarti nanti konsepnya kayak gini dong. Select penjualan.id, apa gitu kan. Habis itu eh, format sum ini harga barang dikali jumlah jual kayak gitu kan. Tetap pakai format, terus koma 0. S total penjualan from tabel barang, penjualan sama pelanggan kayak gitu. Itu cara panjangnya. Tapi karena di sini saya nggak mau ribet aja gitu Pak, jadinya saya pakai cara cepat. Oke, ini sekian dari saya. Ini merupakan hasil apa ya? Berpikir keras saya. Ini saya pure otak Pak ini Pak. Saya nggak pakai joki-jokian, saya nggak nanya temen. Ini bukti saya tidak menjoki itu karena tabelnya itu UTS 13417 kayak gitu kan. Ini ada database-nya, jadinya tiap-tiap saya mengerjakan sesuatu itu pasti saya perlihatkan tabelnya untuk membuktikan bahwa ini punya saya kayak gitu. Nah, khusus untuk nomor 89 sendiri tuh saya pikir bareng-bareng sama si Salsabila, Pak. Jadinya saya sama dia kerjasama, ini saya jujur aja, saya sama dia kerjasama untuk mikir nomor 8 sama nomor 9.
Ini jujur ini tuh mumet yang 2 nomor ini. Jadinya saya 2 hari mikir yang nomor 8 doang sama nomor 9, 2 hari saya mikir. Jadinya nomor 8 itu sehari, 9-nya sehari. Pas tuh kan, 2 hari gitu. Untuk nomor 10-nya ini saya kerjain di lab basis data. Jadinya kemarin kan pertemuan ketujuh gitu kan. Pertemuan ketujuh, Bapak bilang kita bebas mau ngapain, boleh. Boleh mempraktekkan PPT itu slide-nya atau kita boleh nyoba-nyoba sendiri. Nah, pas di situ karena nomor 8 dan nomor 9 itu belum saya kerjakan dan nomor yang lain itu udah selesai gitu kan sampai nomor 7 doang pas itu. Ini saya bikin nomor 10-nya. Nah, jadinya itu 2 jam itu, Pak. Itu kita berdua tuh nggak jelas gitu. Nggak jelas buat mikirin ini nomor 10 doang gitu. Pakai cara curang pula. Nah, nggak apa-apa lah yang penting jadi gitu kan. Yang penting ini database-nya UTS apa UTS saya gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Ini nanti kalau videonya udah jadi, recordnya udah jadi, nanti bakal saya taruh ke sini. Nanti di nomor 1, linknya saya paste ke sini. Kemudian saya akan upload ke Kulino. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau yang nomor 10 kok gitu doang. Karena ya saya bisanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.